Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan lebih jauh tentang perkara-perkara yang harus dijaga oleh seorang berpuasa ketika dia sedang berpuasa. Kita akan lebih dalam lagi membahas masalah hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ketika seseorang melakukan aktivitasnya, tentu ada hal-hal yang sangat sulit untuk dijaga, sehingga para ulama fikih berkesimpulan hukumnya tidaklah batal puasanya. Yang pertama, jika ada seseorang berbicara atau seseorang melakukan perjalanan sehingga kemudian debu masuk ke hidungnya atau ke mulutnya, maka semacam ini menurut para ulama fikih tidaklah batal puasanya, dengan alasan karena sangat sulit untuk menjaga dan ini adalah sesuatu yang berat. Debu itu sesuatu yang sulit untuk dihindari ketika seseorang melakukan perjalanan, apalagi di musim kemarau, apalagi di daerah yang cukup berdebu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang tidak membatalkan puasa lagi adalah jika seseorang menelan ludahnya, air ludah yang masih di dalam mulutnya, maka kemudian dia telan dengan sengaja, maka hal ini tidaklah membatalkan puasa, dengan syarat ludahnya tadi masih murni, belum kecampuran makanan yang ada, tidak ada bekas-bekas makanan yang bercampur ke ludahnya. Maka semacam ini tidaklah batal menelan ludah seseorang. Yang berikutnya, jika seseorang menelan ludah ini, ludahnya dalam keadaan najis, misalkan giginya luka, gusinya berdarah, kemudian ludahnya bercampur dengan darahnya, maka jika dia tidak segera membasuh mulutnya, lantas dia menelan ludah yang bercampur dengan najis tadi, dengan darahnya sendiri, maka ini puasanya batal. Tidak batal jika dia sudah membersihkan tadi, dia dibersihkan mulutnya, dia cuci mulutnya, dirasa darahnya sudah bersih, maka menelan ludah semacam ini tidaklah batal. Yang berikutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah jika ada seseorang ketika berwudu kemudian berkumur. Berkumur di sana ketika wudu seseorang disunahkan kumur 3 kali. Kemudian disunahkan untuk menyedot air ke hidungnya. Maka selama kumur dan menyedot hidung ini, menyedot air ke dalam hidung ini dilakukan sesuai dengan rambu-rambu syariat, misalkan kumurnya secara perlahan, tidak lebih dari 3 kali, menyedot air pun juga secara perlahan, tidak lebih dari 3 kali, selama itu masih dalam rambu-rambu syariat yang dianjurkan, kemudian ternyata dia tanpa sengaja airnya tertelan ke dalam tubuhnya, maka tidaklah membatalkan puasa. Lain halnya jika dia secara berlebihan, intensitasnya kuat dia ketika berkumur, atau kumurnya lebih dari 3 kali, maka semacam ini hukumnya batallah puasanya. Karena kaidahnya jika sesuatu itu masih dianjurkan syariat, masih dalam batas 3 kali dan tidak berlebihan, kemudian dia terlanjur minum, terlanjur secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuhnya, maka tidaklah membatalkan. Yang berikutnya, perkara-perkara yang tidak membatalkan adalah jika ada seseorang habis makan sahur, kemudian di pagi harinya ternyata masih ada sisa-sisa makanan di sela-sela giginya. Sisa-sisa makanan ini akhirnya bercampur dengan ludahnya. Maka ludah yang kemudian tertelan ini tidaklah membatalkan jika memang dia susah untuk membuang ludahnya tadi,
Jika dia sudah berusaha untuk menghilangkan bekas sisa makanan tadi, maka jika terpaksa ludahnya tertelan, maka tidaklah membatalkan. Tidaklah sembrono orang di sini, maka tidak membatalkan puasa. Lain halnya kalau dia sembrono, sebenarnya dia bisa membuang bekas-bekas sisa makanan sahur tadi malam. Sebenarnya dia bisa ludahkan, dia buang. Ternyata tidak. Dia juga tidak berusaha untuk membersihkan mulutnya. Kemudian makanan yang sisa tadi bercampur dengan air ludahnya, kemudian tertelan, maka hukumnya adalah batal puasa. Karena orang ini termasuk orang yang taksir, orang yang sembrono. Orang yang sembrono hukumnya tetap dianggap batal puasanya. Yang terakhir, jika ada seseorang dipaksa orang lain, diancam, kalau dia tidak makan atau dia tidak minum, maka akan dia terancam jiwanya, terancam harta bendanya, terancam keluarganya, maka semacam ini tidaklah batal jika dia makan maupun minum. Karena dia termasuk orang yang mukroh, orang yang terpaksa, yang tidak punya pilihan lagi. Sehingga ulama fikih mengatakan tidaklah batal puasanya. Inilah beberapa hal-hal yang sering terjadi di masyarakat yang perlu kita ketahui jawaban hukum fikihnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.